Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titin Tria Utami. Saya dari kelompok 7. Di sini saya mewakili teman-teman saya dari kelompok 7. Nah, yang mana anggota teman-teman saya adalah Emila Cindy Najma, Intan Permata Rambin, Nagita Restu Adelia, Salsabila Khalda, Dia Ayu Nabila, Raja Ali Sakti Harahat, Titin Tria Utami. Nah, judul yang kami ambil kali ini adalah keterkaitan kode etik kedokteran terhadap Pancasila. Baiklah, langsung saja kami mulai presentasi kami kali ini dengan judul yang pertama, yaitu Profesi Dokter dan Etika Kedokteran, yang mana akan saya bawakan terlebih dahulu. Etika kedokteran. Etos dalam bentuk tunggal berarti adat, kebiasaan, adat istiadat, akhlak yang baik. Bentuk jamak dari etos adalah etah artinya adat kebiasaan. Dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yang pertama itu adalah ilmu apa yang baik, apa yang buruk. Kedua, kumpulan asas. Ketiga, nilai yang benar dan salah. Pada kamus kedokteran, pengetahuan tentang perilaku yang benar adalah salah satu profesi. Ya, lanjut. Dalam etika kedokteran memiliki 5 asas. Yang pertama adalah asas menghormati otonomi pasien, yaitu pertama, pasien mempunyai kebebasan untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh dokter, serta memutuskan apa yang terbaik bagi dirinya sendiri. Yang kedua, pasien berhak untuk menghormati pendapat dan keputusannya. Yang kedua yaitu asas kejujuran, di mana dokter hendaknya mengatakan hal yang seharusnya secara jujur akan apa yang terjadi pada pasien. Yang kedua, dokter juga harus jujur kepada diri sendiri. Asas yang ketiga, asas tidak merugikan, yang mana dokter berpedoman primum non nocere, berarti tidak melakukan tindakan yang tidak perlu dan mengutamakan tindakan yang tidak merugikan pasien. Asas yang keempat, asas manfaat. Yang pertama yaitu maksudnya semua tindakan dokter yang dilakukan terhadap pasien harus bermanfaat bagi pasien. Yang kedua itu, dokter wajib membuat rencana perawatan yang berlandasan pada pengetahuan yang sahih dan dapat berlaku secara umum. Asas yang keempat yaitu asas kerahasiaan, di mana dokter harus menghormati rahasia pasien, meskipun pasien tersebut sudah meninggal dunia. Nah, asas yang terakhir itu adalah asas keadilan, di mana seorang dokter harus berperilaku adil, tidak memandang kedudukan atau kepangkatan seseorang dan tidak memandang kekayaan, serta tidak berat sebelah dalam merawat pasien. Selanjutnya yaitu adalah pekerjaan profesi. Pekerjaan profesi itu merupakan pekerjaan yang memerlukan pendidikan dan latihan tertentu, memiliki kedudukan yang tinggi dalam masyarakat, sepertinya itu seperti dokter. Nah, pekerjaan profesi itu umumnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan yang sesuai dengan standar nasional. Yang kedua, mengutamakan panggilan kemanusiaan. Yang ketiga, berlandaskan etik profesi, mengikat seumur hidup. Yang keempat, legal melalui perizinan. Yang kelima, belajar sepanjang hayat. Dan yang terakhir, anggota bergabung dalam satu organisasi profesi. Dalam pekerjaan profesi, itu sangat dihandalkan etik profesi dalam memberikan pelayanan kepada publik. Etik profesi merupakan seperangkat perilaku anggota profesi dalam hubungannya dengan orang lain. Pengalaman etika membuat kelompok menjadi baik dalam arti moral. Ciri-ciri etik profesi adalah sebagai berikut. Yang pertama, berlaku untuk lingkungan profesi. Yang kedua, disusun oleh organisasi profesi bersangkutan. Yang ketiga, mengandung kewajiban dan larangan. Dan yang terakhir adalah mengunggah sikap manusiawi. Hak dokter. Sudah 5. 1, hak memperoleh informasi yang selengkap-lengkapnya dan sejujurnya dari pasien. Yang kedua itu hak atas imbalan jasa. Yang ketiga, hak atas etikat baik dari pasien dalam melaksanakan transaksi terapeutik. Yang keempat itu hak membela diri. Yang kelima, hak memperoleh persetujuan dari pasien. Kewajiban dokter untuk memberi pelayanan medis sesuai SPO. 2, kewajiban menghormati hak pasien. Yang ketiga, kewajiban memberikan informasi pada pasien. Yang keempat, kewajiban merujuk pasien ke dokter lain. Yang kelima, kewajiban memberikan pertolongan.
Hak pasien memperoleh layanan kesehatan sesuai dengan SPO dan SP, memilih dokter dan kelas perawatan, meminta konsultasi penyakit kepada dokter, mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita, mendapatkan informasi meliputi diagnosis penyakit, memberikan persetujuan atau menolak tindakan medis. Kewajiban pasien: 1. Mematuhi segala instruksi dokter dalam pengobatan. 2. Memberikan informasi jujur pada dokter. Yang ketiga, memberikan imbalan jasa atas pelayanan dokter. 4. Memenuhi hal-hal yang telah disepakati. Selanjutnya, hubungan hukum dokter dengan pasien. Hubungan pasien dan dokter dalam upaya penyembuhan dipahami tidak lagi sekedar hanya pengobatan pada umumnya, tetapi dipahami sebagai hubungan terapeutik atau kontraktual, yang dimana hubungan yang terjalin karena adanya kontrak atau perjanjian yang menghasilkan hak dan kewajiban dokter dan pasien. Pasien diwajibkan memahami hak dan kewajiban dalam setiap upaya penyembuhan kesehatannya oleh dokter. Upaya ini harus diperoleh dari kerjasama antara pasien dengan dokter. Dikarenakan dalam perjanjian terapeutik, kedudukan antara pasien dan dokter sejajar terkait dengan semua upaya tindakan medis yang dilakukan oleh dokter demi kesembuhan pasien dari penyakit. Selanjutnya, aspek hukum hubungan dokter dan pasien. Yang pertama itu ada hubungan karena kontrak atau transaksi terapeutik, yang dimana hubungan ini berjalan berdasarkan dua aspek, yaitu berdasarkan hasil kerja dan berdasarkan usaha yang maksimal. Dalam hubungan ini, dokter tidak menjanjikan kesembuhan pasien, tetapi dokter berusaha semampunya atas kesembuhan pasien. Yang kedua, ada hubungan karena undang-undang atau zakwar meming. Yang contohnya seperti dokter boleh mengambil tindakan tanpa seizin pasien pada saat pasien tidak sadarkan diri atau dalam keadaan darurat yang mengharuskan segera ditangani. Tetapi apabila pasien sudah sadar, untuk melakukan tindakan selanjutnya, dokter harus memiliki persetujuan dari pasien yang bersangkutan. Nilai-nilai Pancasila nilai-nilai Pancasila ada 5, yaitu yang pertama, pembangunan hukum hanya dapat dipertahankan apabila dilandasi oleh sikap hormat terhadap manusia, pengakuan, dan pemberlakuan. Yang kedua, yaitu pembangunan hukum tidak menjadikan manusia sebagai objek sasaran atau bahkan sarana dan korban bagi usaha kemajuan. Yang ketiga, menghormati martabat manusia secara konkret yang berarti menjamin segi-segi asasi manusia. Yang keempat, mengoperasikan prinsip-prinsip hormat terhadap martabat manusia ke dalam struktur dan lembaga kehidupan masyarakat. Dan yang terakhir, sikap hormat terhadap martabat manusia bagi suatu pembangunan perlu dikemukakan terutama normatif terhadap penentuan prioritas pembangunan. Selanjutnya, aplikasi sila pertama, yaitu mencakup dokter harus percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dokter harus saling menghormati antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Kemudian, dokter harus memegang teguh sumpah dokter dan kode etik profesi dokter, di mana kode etik profesi dokter ini mencakup lagi kewajiban dokter terhadap pasien, kewajiban dokter terhadap teman sejawat, dan kewajiban dokter terhadap diri sendiri. Selanjutnya, aplikasi sila kedua. Yang pertama, dokter harus gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang kedua, dokter harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketiga, dokter harus mengembangkan sikap tenggang, rasa, dan tepa selira. Aplikasi sila ketiga. Yang pertama, dokter harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Kepentingan bangsa dan negara merupakan kepentingan tertinggi yang harus selalu dipegang teguh oleh seorang dokter. Seorang dokter harus mengabaikan kepentingan pribadi dan keluarganya apabila dihadapkan pada pilihan dengan kepentingan bangsa dan negara. Bangsa dan negara merupakan pihak yang harus dibela mati-matian oleh seorang dokter dan harus mengalahkan kepentingan apapun yang bersifat jangka pendek dan temporer. Pengutamaan kepentingan bangsa dan negara merupakan sebuah wujud pengabdian seorang dokter kepada negara dan bangsa. Sebagai warga negara yang baik, dokter harus mampu
mendedikasikan segala ucapan, perbuatan, dan tingkah laku keprofesiannya untuk kejayaan bangsa dan negara Indonesia. Lalu kedua adalah dokter harus memiliki rasa nasionalisme, patriotisme, dan cinta tanah air. Para dokter Indonesia harus memiliki rasa nasionalisme dan patriotisme, tidak boleh tergiur dengan bujukan, rayuan, dan hasutan dari pihak-pihak tertentu agar menjadi dokter asing di luar negeri. Para dokter tidak boleh dibajak oleh pihak asing untuk menjadi dokter asing dan berpindah ke warganegaraan asing. Dokter Indonesia harus memiliki ketangguhan dan kegigihan dalam mempertahankan diri sebagai dokter di Indonesia. Di tengah arus globalisasi ini yang memungkinkan dokter berpindah ke warganegaraan hanya karena kepentingan materi tertentu. Boleh saja dokter Indonesia bekerja di luar negeri menjadi dokter di berbagai rumah sakit dan poliklinik di negara lain. Namun, tetap harus memiliki nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme yang diwujudkan dengan cara tidak berpindah ke warganegaraan di negara tempat kerjanya tersebut. Senyaman-nyamannya bekerja di luar negeri, sebenarnya masih nyaman di dalam negeri sendiri. Namun apabila memang para dokter bekerja di luar negeri sebagai dokter, maka jangan sampai melupakan nilai-nilai nasionalisme, terlebih lagi berupaya berpindah ke warganegaraan. Ketiga, dokter harus memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Para dokter harus memegang teguh semangat dan jiwa korps dokter, di mana korps dokter harus dijaga dan dipelihara kewibawaannya, sehingga tidak dilecehkan oleh siapapun juga. Semangat korps dokter merupakan modal yang sangat penting dalam rangka menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Semangat keutuhan NKRI sangat ditentukan oleh solidaritas antara komponen bangsa yang ada di Indonesia, termasuk komponen komunitas dokter Indonesia yang selalu menjaga harkat dan martabat profesi dokter. Semangat korps antara dokter harus terus dipupuk dan ditanamkan dalam hati sanubari melalui berbagai program dan kegiatan yang dijalankan oleh organisasi profesi seperti Ikatan Dokter Indonesia atau IDI yang ada di Indonesia yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Aplikasi sila keempat. Yang pertama, dokter memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Dalam kaitan ini, aplikasi yang real bagi seorang dokter dalam mengamalkan sila keempat Pancasila, khususnya dalam hal memiliki kedudukan dan hak kewajiban yang sama sebagai warga negara, adalah para dokter Indonesia memiliki hak-hak politik. Maksudnya adalah bahwa para dokter Indonesia berhak memiliki dan dipilih dalam kegiatan politik, khususnya pemilu, baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden dan wakil presiden, termasuk pemilu pilkada di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Setiap dokter Indonesia berhak dipilih untuk menempati jabatan-jabatan politik tertentu, misalnya kepala daerah, seperti gubernur, bupati, dan wali kota. Kenyataannya selama ini menunjukkan bahwa banyak kepala daerah di Indonesia yang berasal dari dokter atau memiliki latar belakang pendidikan kedokteran. Mereka terjun dalam dunia politik dan pemerintahan yang hak dan kewajibannya sama dengan warga negara yang lain. Dokter berkecimpungan dalam dunia politik bisa dipeluang yang sama dengan warga negara yang lain. Untuk menempati posisi sebagai kepala daerah di seluruh Indonesia, hal ini menunjukkan bahwa dokter memiliki kesempatan yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, Pancasila, dan sila keempat. Mengakui adanya pengakuan yang sama bagi setiap warga negara, termasuk profesi dokter untuk dipilih dalam setiap kegiatan politik seperti pemilu dan pemilu kada. Lalu kedua, dokter harus mengutamakan musyawarah mufakat. Para dokter harus menghadapi pasien dan harus dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh
oleh seorang pasien. Para pasien kadang tidak mengetahui penyakit apa yang dideritanya sehingga harus berobat ke dokter. Sudah menjadi tugas seorang dokter untuk memberikan informasi, pengetahuan, dan pencerahan kepada pasien tentang penyakit yang dideritanya. Pasien memahami penyakitnya, sehingga pasien dapat memahami penyakitnya. Semua pertanyaan yang diajukan pasien harus dijawab dengan lugas, cepat, dan efektif. Para dokter harus bisa menjelaskan pertanyaan seputar penyakit pasien dengan bahasa yang mudah dicerna dan enak dipahami. Para pasien akan sangat senang apabila pertanyaan yang disampaikan oleh dokter tersebut dapat dijawab, sehingga pasien yang akan merasa tenang, nyaman, dan berpikir positif terhadap dokter yang ada di sekitarnya. Dengan kata lain, para dokter harus memberikan pelayanan yang maksimal kepada para pasien sebagai bentuk pengamalan nilai-nilai kemusyawaratan mufakat yang tertera dalam Pancasila. Lalu ketiga adalah dokter harus memahami aturan, hukum, dan perundang-undangan. Sebagai contoh, seorang dokter sangat dilarang keras melakukan aborsi. Aborsi merupakan tindakan medis yang sangat diperbolehkan dengan syarat dan ketentuan yang sangat ketat, sehingga tidak sembarangan dokter bisa melakukan tersebut. Kenyataan selama ini dapat kita lihat di televisi maupun di media elektronik lainnya, di mana praktik aborsi yang terjadi dan ditangkap oleh aparat penegak hukum. Praktik aborsi yang dilakukan selama bertahun-tahun oleh oknum dokter tertentu tersebut sangat mencoreng citra seorang dokter dan melahirkan citra buruk terhadap dunia kedokteran. Hanya karena alasan materi yang melimpah, maka oknum dokter melakukan praktik aborsi secara beruntun dan dilakukan bertahun-tahun sehingga sangat mencoreng profesi seorang dokter. Lalu selanjutnya aplikasi sila kelima. Yang pertama, dokter harus bersikap adil sesama manusia. Seorang dokter harus pula berlaku adil terhadap sesama perawat yang membantu dokter dalam melaksanakan pekerjaan kedokteran. Perawat merupakan unsur yang sangat penting dalam menunjang dokter melakukan aktivitas kedokterannya, sehingga sudah harus memperlakukan secara adil sama rata kepada semua perawat. Perawat membutuhkan sosok dan profil dokter yang adil tanpa ada membeda-bedakan antara perawat yang satu dengan perawat lainnya. Tidak boleh ada perawat yang menjadi anak emas dan anak tiri. Semua perawat merupakan anak emas bagi semua dokter, sehingga dengan perlakuan yang sama, maka ia menciptakan suasana kerja yang nyaman dan kondusif di lingkungan kerja kedokterannya. Lalu kedua adalah dokter harus berpenampilan yang sederhana dan bersahaja. Penampilan sederhana dari seorang dokter dapat diwujudkan dengan cara berpakaian sederhana tanpa ada penggunaan pakaian yang mewah dan mahal, sehingga tidak akan mendapat pergunjingan di tengah masyarakat. Selama ini dapat kita temui bahwa para dokter di Indonesia yang berlimpah materi kadang menggunakan pakaian yang secara berlebihan dalam kehidupan sehari-harinya, sehingga akan menyedot perhatian para masyarakat untuk membicarakannya untuk di setiap harinya. Dokter harus mampu menunjukkan kepada publik bahwa kehidupan dokter bisa sederhana dan bersahaja sama dengan masyarakat biasa lainnya. Lalu ketiga adalah dokter harus mengembangkan sikap kedermawanan sosial. Seorang dokter Indonesia harus mampu bersikap dermawan, memiliki jiwa sosial yang tinggi, dan gemar menolong orang lain yang sedang dalam kesulitan, khususnya kesulitan akses terhadap sektor kesehatan. Dokter Indonesia harus membantu orang lain yang sedang dalam kesulitan tanpa pamrih dan pilih kasih. Semua manusia yang mengalami kesulitan sosial harus dibantu tanpa memandang latar belakang apapun. Jiwa sosial pada diri seorang dokter harus besar sehingga akan menimbulkan kepekaan sosial yang tinggi yang ada pada gilirannya yang dapat membantu masyarakat yang sedang dalam kesusahan, kemiskinan, dan kenestapaan sosial. Poin selanjutnya ada Pancasila dalam profesi dokter. Dengan memberikan pendidikan mengenai nilai-nilai Pancasila ini, diharapkan kita semua sebagai mahasiswa kedokteran dapat memiliki pemahaman yang baik serta dapat mengaplikasikannya dalam profesi kita di kemudian hari.
dengan cara menjunjung tinggi sumpah dan kode etik dari profesi dokter, serta mentaati setiap peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Konsili Kedokteran Indonesia. Nah, di sini ada nilai-nilai Pancasila dalam bidang kedokteran. Seperti yang kita ketahui, Pancasila itu memiliki hubungan yang erat dengan semua bidang profesi, tidak hanya kedokteran. Nilai-nilai Pancasila ini bisa diimplementasikan dalam moral dan etika kedokteran dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Dan di setiap bulir-bulir Pancasila itu memiliki penerapannya masing-masing. Nah, yang kedua, Pancasila dan profesi dokter. Seperti yang kita ketahui, pada Sumpah Dokter, para dokter mengucapkan sumpahnya, saya bersumpah, itu sudah termasuk profesi yang dianggap sebagai profesi yang benar-benar utuh bagi masyarakat luas, tanpa membedakan latar belakang ekonomi, sosial, dan budaya. Sehingga permasalahan ini masih sering terjadi, karena ada beberapa dokter yang tidak sepenuhnya mengabdi kepada masyarakat. Ada yang masih memandang latar belakang seperti status ekonomi, sosial, budaya, dan hubungannya dengan Pancasila itu ada gitu maksudnya. Selanjutnya kesimpulan. Pancasila memiliki suatu standar sendiri yang dibuat oleh para the founding father berdasarkan ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah mufakat, dan keadilan yang tercermin dalam tiap sila yang ada. Untuk itulah urgenitas internalisasi nilai tersebut dalam perumusan standar dan kode etik auditor intern pemerintahan tidak dapat dinegosiasi lagi. Pancasila secara mutlak harus menjadi dasar dalam penyusunan setiap standar dan kode etik di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kode etik kedokteran Indonesia disusun dalam 3 kelompok, yaitu kewajiban dokter atau kewajiban umum, kewajiban kepada pasien, kewajiban kepada diri sendiri dan teman sejawatnya. Keharusan mengamalkan kode etik disebutkan dalam Lafal Sumpah Dokter yang didasarkan pada PP nomor 26 tahun 1960. Ini berarti terbuka kemungkinan memberikan sanksi kepada mereka yang melanggar kode etik. Oke, baik. Mungkin hanya sampai di sini hasil presentasi yang bisa kami bawakan dari hasil diskusi kami mengenai materi ini. Mungkin ada beberapa kesalahan kata atau penyampaian telah kami lakukan. Kiranya kami mohon maaf atas segala kekurangan kami. Dan kami akhiri dengan menutup doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.